Halo Sobat MIK, kembali lagi bersama saya Rahayu pada segmen ketiga kali ini. Pada segmen ketiga ini kita akan membahas mengenai self-regulation antara akademik dan organisasi. Sebelum kita ngelanjutin bincang-bincang kita sama Kang Wismoyo dan Teh Salsa ini, saya akan ngejelasin dulu apa sih itu self-regulation. Jadi, self-regulation ini meliputi strategi metakognitif dan pengaturan diri, di mana strategi metakognitif itu sendiri meliputi perbuatan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proses dari kegiatan yang dilakukan. Sedangkan pengaturan diri merupakan upaya pengendalian diri untuk fokus berproses meskipun tidak menyukai kegiatan atau materi yang dipelajari. Atau singkatnya, self-regulation adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Nah, pengen tahu dong gimana caranya Kang Moyo sama Teh Salsa ini dalam mengatur waktu, pikiran, dan tenaganya agar tetap seimbang antara akademik dan organisasi. Karena bagi saya sendiri itu, atau mungkin bahkan buat Sobat MIK, gak mudah gitu buat ngebagi waktu fokus antara akademik sama organisasi yang sama-sama menuntut tanggung jawab. Oke, mungkin untuk membagi waktu antara organisasi dan akademik itu emang bener yang dibilang Rahayu itu kan emang susah banget, apalagi untuk ngebagi antara keduanya gitu. Kalau menurut saya susah sih kalau bisa dibilang cara-caranya gimana gini loh gitu susah. Itu balik lagi ke diri kalian sendiri juga, nanti juga seiring berjalannya waktu, semisal kalian organisasi terus organisasi misalkan 2 kayak saya gitu, terus mentingin kuliah juga, akademik juga, nanti juga kalian juga bisa manage sendiri waktunya gitu, kapan organisasi, kapan ini akademik gitu. Itu juga dari diri sendiri lah nanti juga. Namanya tadi kan self Self-regulation. Nah, self-regulation juga namanya kan self-regulation gitu, regulasi diri sendiri lah ya gitu. Kayak gitu mungkin. Kalau dari Teh Salsa gimana? Kalau dari saya mungkin ada beberapa cara. Salah satunya mungkin ada cara dengan perbandingan. Kalau misalnya di hidup kalian ini ada beberapa kegiatan, nah dari 100% ini kita banding-banding. Maksudnya misalnya saya ada organisasi di Hima dan Taruna, ada saya sebagai seorang mahasiswa otomatis akademik, ada saya sebagai seorang diri saya sendiri, dan juga ada saya ketika butuh istirahat. Nah, di sini juga bisa kita bagi. Misalnya 30% untuk akademik, 30% untuk organisasi, 30% untuk diri saya sendiri, 10%-nya untuk istirahat saya misalnya. Kalau misalnya dari organisasi tadi ada 2, maka yang 30 bisa kita bagi 2. 15% untuk Hima, 15%-nya untuk Taruna. Tapi di sini jangan misal mentang-mentang 30% ini tuh kan tadi akademik, berarti saya harus mementingkan akademik. Enggak gitu juga, tapi dilihat dari skala prioritasnya. Di mana saya lebih dibutuhkan gitu. Kalau misalnya di akademik itu saya memang benar-benar dibutuhkan, maka pilihlah akademik. Kalau misalnya di Hima lagi urgent banget dan akademik ini bukan yang nggak penting, tapi misalnya bisa disusul ataupun bisa ikut ke kelas lain, bisa ditanggulangi dengan cara lain gitu. Karena di Hima ini misalnya urgent harus ikut seminar atau apapun menjadi perwakilan gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan skala prioritas. Perbandingan dan juga skala prioritas. Ataupun misalnya ada cara untuk membaginya ataupun untuk fokus kita menggunakan to-do list. Misalnya hari ini kita itu di Taruna harus ngerjain A, B, C. Kita di Hima ngerjain C, D. Nanti kita untuk akademik kita ngerjain F, G, H misalnya. Dan juga kapan waktu kita istirahat, kapan waktu kita me time gitu, me time. Nah, itu juga penting gitu. Me time itu penting buat merecharge kembali emosi dan juga semangat yang ada di dalam diri kita. Jangan juga terlalu fokus ke akademik, jangan juga terlalu fokus ke organisasi. Diri kita juga butuh waktunya gitu. Kita juga butuh istirahat, kita juga butuh waktu untuk chill. Karena itu penting banget. Kalau misalnya mental yang sehat itu bukan mental yang produktif dalam artian selalu mengejar segalanya, tapi juga mental yang terbagi mana untuk dirinya dan mana untuk yang lain gitu sih kalau dari saya. Oke. Ya mungkin itu mah beda-beda sih ya,
ya cara Mbak Caca kayak gini, cara mungkin dari teman-teman yang nonton juga beda-beda. Itu masing-masing nanti nemuin sendiri lah gimana manage waktunya yang benar versi diri kita sendiri gitu. Kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bukan lebih pertanyaan sih, lebih ke boleh gak Kang Wismoyo sama Teh Salsa memberikan motivasi untuk Sobat MIK terutama buat angkatan 2021 sama 2022 yang mana nantinya tuh mereka tuh kan bentar lagi bakal naik jabatan nih jadi pengurus gitu. Gimana caranya supaya mereka biar tetap semangat berorganisasi gitu. Oke, paling dari saya dulu ya. Buat teman-teman yang angkatan 21 ataupun 22 atau mungkin yang baru juga nanti 2023, perbanyaki pengalaman untuk di organisasi ini kesempatan juga kan buat kalian juga belajar gimana ngatur-ngatur suatu proker juga kayak gitu kan. Jadi jangan cuman diem aja gitu di Hima, coba apa ya kayak nanya kakang tetehnya gitu gimana. Semisal kalian disuruh, misalkan kalian dijadikan divisi sekretaris misal, kalian belum pernah berpengalaman gitu di sekretaris, kalian nanya aja nggak apa-apa karena itu waktunya belajar buat kalian juga. Jadi kan kalian juga tahu gimana nih cara buat surat, gimana cara nyusun surat juga, nyusun rundown kayak gitu kan kalian juga jadi tahu gitu. Dan nantinya itu tuh bekal juga buat nantinya diturunin ke adik tingkat kalian juga kayak gitu. Terus apalagi ya, paling semangat aja lah ya buat teman-teman, itu jangan diem-diem terus lah ya. Kalian di Hima bukan dompleng nama juga gitu, maksudnya mompang nama doang gitu, enggak. Kalian juga harus aktif kayak gitu. Tambahannya dari Mbak Caca. Oke, mungkin dari saya untuk adik-adik, teman-teman dari angkatan 21 dan 22 yang sebentar lagi akan naik ke kepengurusan, yang sebentar lagi akan masuk ke dalam full kepanitiaan, dan juga mungkin angkatan 23 yang nanti akan masuk ke Hima sebagai anggota dan maupun calon anggota Hima gitu ya. Pasti seperti yang dikatakan Kang Wismoyo, yang pertama adalah tetap semangat di organisasinya, jangan jadikan organisasi ini beban, tapi jadikan organisasi ini have fun sebagai bahan ajaran kalian untuk skill atau pengembangan diri kalian sendiri gitu. Terus untuk kedepannya semoga Hima MIK selalu solid, jaga kekompakannya, juga jaga silaturahminya dengan organisasi mahasiswa lainnya, jaga silaturahminya dengan para prodi dan juga kaprodi lainnya, jaga hubungan baik dengan lembaga, tingkatkan prestasinya, entah itu dari akademik maupun non-akademik gitu. Karena bagaimanapun prestasi itu penting, bukan hanya untuk organisasi, tapi untuk pengembangan diri teman-teman masing-masing gitu. Mungkin sekian kalau itu dari saya. Oke. Sobat MIK, ternyata waktu udah semakin cepat berlalu nih. Gak kerasa ya kita udah lama gitu bincang-bincang sama Kang Wismoyo dan Teh Salsa ini di observasi kita kali ini. Sebelumnya kalau boleh saya simpulkan nih, dari bincang-bincang bersama kita hari ini, akademik dan organisasi itu bagi seorang mahasiswa bukan untuk dibandingkan, namun harus disandingkan. Dan dibutuhkan tanggung jawab serta self regulation yang baik. Betul begitu? Betul sekali. Oke. Saya ucapkan makasih nih buat Kang Wismoyo sama Teh Salsa. Sama-sama. Karena udah bisa hadir di acara observasi MIK kali ini. Sebelum kita tutup segmen kita kali ini tuh, gimana kalau misalnya kita itu keluarin jargon Hima MIK dulu nih? Jargon. Iya, kita kan punya jargon kan? Punya. Gimana Mbak? Oke, gimana Kang? Cita mulia, karya mulia, bersama kita berjaya. Kita mulai aja. Mungkin bisa dipimpin sama Kang Moyo. Oke, boleh. Hima MIK, Cita mulia, karya mulia, bersama kita berjaya. Semangat buat teman-teman, sukses terus buat Hima MIK. Terima kasih Rahayu. Ya, makasih juga ya Kang Wismoyo sama Teh Salsa. Oke Sobat MIK, sampai di sini dulu acara observasi MIK kali ini. Jangan lupa untuk tetap stay di channel YouTube Hima MIK Official karena nantinya akan ada observasi pada segmen selanjutnya. Saya Rahayu Yulia dan seluruh panitia yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.